Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu pendidik yang saya hormati dan peserta didik yang saya banggakan, ada surat edaran yang menarik yang patut kita simak, yaitu terbitnya surat keputusan bersama 4 Menteri pada tanggal 21 Desember 2021 yang memberlakukan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas yang berlaku mulai Januari 2022. Kegiatan belajar mengajar di sekolah boleh melibatkan siswa sebanyak 100% mulai semester kedua tahun ajaran 2021-2022. Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama tersebut. Pokok-pokok penting yang berkaitan dengan pengaturan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Bagian A, pengaturan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1 atau PPKM level 2 dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan sebagai berikut. Satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50% dan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten atau kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari, jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas, dan lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Kemudian, satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 50% sampai dengan 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 pada masyarakat lansia sebanyak 40% sampai dengan 50% dan peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di tingkat kabupaten kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan setiap hari secara bergantian. Yang berikutnya, jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Yang berikutnya, satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di bawah 40% di tingkat kabupaten kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan setiap hari secara bergantian, jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari. Kemudian yang berikutnya, satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 3 dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh dengan ketentuan sebagai berikut. Satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan kependidikan paling sedikit 40% dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia paling sedikit 10% di tingkat kabupaten atau kota. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan setiap hari secara bergantian, jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas, lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari. Yang berikutnya, bagi satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40% dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di bawah 10% di tingkat kabupaten atau kota, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian, satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4 dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berikutnya, pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan pada pembelajaran tatap muka terbatas wajib telah menerima vaksin COVID-19. Pendidik yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin COVID-19 karena memiliki komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter, pelaksanaan tugas pembelajaran atau bimbingan pendidik
dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Hal berikutnya yang patut kita simak yaitu tentang kantin dan pedagang. Kantin dan pedagang ditentukan sebagai berikut. Kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan belum diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah setempat bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan. Kemudian, yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf A dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian, kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan pengaturan PPKM. Pengantaran dan penjemputan. Pengantaran dan penjemputan dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Tempat pengantaran dan penjemputan dilaksanakan di tempat terbuka dan cukup luas sehingga memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Jadwal kedatangan dan kepulangan peserta didik pada masing-masing kelompok belajar diatur dengan menghindari kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan. Lalu bagaimanakah dengan Purworejo? Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga telah mengeluarkan surat bernomor 425/2722/2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun 2021-2022 tertanggal 31 Desember 2021. Menindaklanjuti keputusan bersama 4 Menteri tanggal 21 Desember 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 mempertimbangkan bahwa capaian kumulatif vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat Kabupaten Purworejo telah mencapai 72,17% dan capaian vaksinasi dosis 2 kepada warga lansia telah mencapai 68,79%. Ini sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo 30 Desember 2021. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga menginstruksikan kepada alamat di atas, yaitu pengawas SMP, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Purworejo, untuk pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan dapat memperdomani ketentuan keputusan bersama 4 Menteri di atas berbasis kondisi satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan mengaktifkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M. Pelaksanaan teknis pembelajaran diserahkan kepada satuan pendidikan. Kemudian, sekolah segera mengambil langkah-langkah terbaik apabila terjadi hal-hal yang dipandang dan dapat merugikan kesehatan peserta didik warga sekolah. Dan surat ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu vaksinasi mencapai 72,17% dan capaian vaksinasi dosis 2 kepada warga lansia telah mencapai 68%. Ini berarti Kabupaten Purworejo membolehkan tatap muka 100%. Kita tunggu keputusan berikutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran tatap muka tahun pelajaran 2021-2022 mulai semester genap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.